Halo, hai, bertemu lagi dengan saya, tentunya Yanda Rumianti Pasaribu. Kali ini kita akan membahas tentang modul ajar berdiferensiasi. Kali ini saya khusus merancang untuk kelas 5 SD Negeri 091253 Bukit Maraja dengan materi volume, kubus, dan balok. Yuk, kita saksikan bersama. Dalam pembelajaran berdiferensiasi, kita terlebih dahulu harus membuat pemetaan kebutuhan belajar peserta didik berdasarkan minat. Nah, di sini saya sudah membuat kebutuhan belajar peserta didik berdasarkan minat dari segi seni, olahraga, dan sains. Nah, di sana sudah ada beberapa nama siswa yang saya cantumkan ya, Bapak Ibu guru hebat. Untuk siswa yang minat seni, saya di sini mengambil diferensiasi produk. Dengan produk, untuk yang seni menghitung volume kubus dan balok dengan menggambarkan kubus dan balok. Sedangkan untuk peserta didik yang minat olahraga akan menghasilkan produk, menghitung volume kubus dan balok dengan menggunakan media barang bekas yang berbentuk kubus dan balok. Sedangkan untuk peserta didik dengan minat sains akan menghasilkan produk, menghitung volume kubus dan balok dengan menggunakan rumus volume kubus dan balok pada materi yang telah diajarkan. Nah, di sini guru mendapat kesempatan untuk mendiferensiasikan pembelajaran dengan mempertimbangkan perbedaan minat peserta didik. Jadi Bapak Ibu guru hebat, kita harus mampu membuat modul ajar sesuai minat bakat peserta didik agar peserta didik dapat memenuhi kompetensinya sesuai dengan minat bakatnya masing-masing. Selain membuat pemetaan peserta didik berdasarkan minat, kita juga harus membuat tabel pemetaan kebutuhan belajar peserta didik berdasarkan kesiapan belajar peserta didik melalui asesmen diagnostik. Nah, di sini saya sudah mengelompokkan siswa atau peserta didik ke dalam 3 kelompok, di mana kelompok 1 adalah peserta didik yang telah memahami bentuk kubus dan balok serta konsep menghitung volume kubus dan balok. Adapun diferensiasi prosesnya adalah peserta didik diminta menyimak video materi, kemudian diminta mengerjakan LKPD secara mandiri, lalu saling memeriksa pekerjaan masing-masing melalui diskusi kelompok. Untuk kelompok yang kedua adalah peserta didik yang telah memahami perbedaan bentuk kubus dan balok, namun belum memahami cara menghitung volume kubus dan balok. Diferensiasi proses adalah peserta didik akan diminta menyimak video dan memahami materi melalui buku paket, kemudian mengerjakan LKPD secara berkelompok, sedangkan guru melakukan bimbingan jika ada yang bertanya dan mengalami kesulitan dalam pengerjaan. Sedangkan untuk kelompok ketiga adalah peserta didik yang belum memahami perbedaan kubus dan balok, serta belum memahami konsep menghitung volume kubus dan balok. Dalam diferensiasi proses, peserta didik akan menyimak video dan memahami materi melalui buku paket, kemudian mengerjakan LKPD yang sesudah disertai materi tentang bentuk kubus dan balok, serta cara menghitung volume kubus dan balok secara berkelompok dengan bimbingan penuh dan pengawasan dari guru. Nah, Bapak Ibu guru hebat, ini adalah cara memetakan pembelajaran peserta didik berdasarkan kesiapan belajarnya agar kita tidak salah dalam mengelompokkan setiap peserta didik. Modul ajar yang saya rancang terdiri atas informasi umum, di mana dalam informasi umum terdapat nama penyusun, nama saya sendiri, institusi mata pelajaran matematika dengan topik bangun ruang, materi pokok volume balok dan kubus, jenjang sekolah fase C kelas 5, tahun pelajaran semester, alokasi waktu, jumlah pertemuan, moda pembelajaran luring, yaitu tatap muka. Model pembelajaran adalah problem based learning sesuai dengan sintaknya ya Bapak Ibu guru hebat. Strategi pembelajaran adalah student active learning. Adapun karakteristik peserta didik adalah gaya belajar sebagian besar kinestetik, sebagian individual dan visual, dan sesuai dengan minat bakat yang sudah kita lakukan di awal tadi. Profil Pancasila di sini yang saya ambil adalah beriman, bergotong royong, bernalar kritis, kreativitas, dan tanggung jawab. Sedangkan metode pembelajaran adalah sesuai dengan sintak PBL, problem based learning. Lalu sarana pembelajaran itu mencakup buku murid, rubrik, LKPD, barang bekas bentuk balok, dan barang bekas bentuk kubus. Prasarananya adalah laptop, LCD proyektor, dan video pembelajaran yang telah saya buat. Selanjutnya di dalam modul ajar adalah komponen inti yang mencakup capaian pembelajaran, tujuan pembelajaran. Di sini saya merancang 5 tujuan pembelajaran. 1. Dengan penjelasan guru, siswa mampu mengingat rumus volume bangun ruang, kubus, dan balok. 2. Dengan penjelasan guru pada pembelajaran bangun ruang, siswa mampu menentukan volume bangun ruang, kubus, dan balok dengan baik. 3. Dengan mengamati benda barang bekas yang dibawa, siswa mampu menghitung volume bangun ruang, kubus, dan balok. 4. Dengan kegiatan diskusi, siswa mampu menyajikan laporan hasil menghitung volume bangun ruang, kubus, dan balok. 5. Dengan mengerjakan soal evaluasi, siswa mampu menentukan volume bangun ruang, kubus, dan balok dengan benar. Selanjutnya, di dalam komponen inti juga terdapat ATP, alur tujuan pembelajaran, yaitu siswa mampu menganalisis dan membuktikan volume bangun ruang, kubus, dan balok. Siswa mampu menyajikan laporan hasil menghitung volume bangun ruang, kubus, dan balok pada benda barang bekas yang mereka bawa. Pemahaman bermakna yang diharapkan adalah peserta didik dapat menyelesaikan soal cerita dalam kehidupan sehari-hari yang berhubungan dengan volume bangun ruang, kubus, dan balok. Selanjutnya ada pertanyaan pemantik yang nantinya akan ditanyakan pada saat kegiatan pembelajaran. Pertanyaan pemantiknya adalah, sebutkan 3 benda di sekitar kalian yang berbentuk kubus. Sebutkan benda di sekitar kalian yang berbentuk balok. Tentukanlah volume kubus dan balok pada benda barang bekas yang kalian bawa. Apakah rumus mencari volume dan kubus pada bangun ruang, kubus, dan balok?
Di dalam komponen inti yang saya rancang juga terdapat kegiatan pembelajaran yang mencakup kegiatan awal, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Pada kegiatan awal terjadi orientasi di mana guru bersama siswa saling memberi salam dan menjawab salam serta menyampaikan kabarnya masing-masing. Kelas juga dimulai dengan berdoa yang dipimpin oleh salah satu siswa. Hal ini akan menunjukkan profil Pancasila beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Selanjutnya guru mengecek kehadiran siswa dan kesiapan diri serta memeriksa kerapian pakaian, posisi dan tempat duduk disesuaikan dengan kegiatan pembelajaran. Siswa menyanyikan lagu profil Pancasila dengan menampilkan visualisasi atau ilustrasi yang memudahkan pemahaman peserta didik. Guru menjelaskan konsep yang sulit dengan bahasa yang dipahami. Guru menjelaskan konsep disesuaikan dengan hasil asesmen awal peserta didik. Asesmen awal yang telah dilakukan yaitu siswa menyebutkan jenis-jenis bangun ruang kubus dan balok. Siswa menyebutkan letak panjang, lebar, dan tinggi pada bangun ruang kubus dan balok. Setelah kegiatan orientasi, kita akan masuk ke dalam kegiatan apersepsi di mana guru mengaitkan materi yang akan dipelajari dengan pengalaman siswa dengan materi sebelumnya yaitu sifat bangun ruang, balok, dan kubus. Adapun sifat bangun ruang, balok, dan kubus itu mencakup banyak rusuk, banyak titik sudut, diagonal ruang, dan diagonal bidang serta yang lainnya. Dalam hal ini, siswa juga akan dibimbing oleh guru untuk mengingatkan kembali materi prasyarat yaitu sifat bangun ruang, kubus, dan balok. Selanjutnya, siswa akan diminta untuk menjawab pertanyaan pemantik yang sudah kita sampaikan di awal tadi. Selanjutnya adalah memberikan motivasi, di mana siswa mendapat informasi dari guru mengenai tujuan pembelajaran, langkah pembelajaran, dan metode penilaian yang akan dilakukan. Sebelum melakukan kegiatan inti, kita juga sebagai guru juga harus mengajak peserta didik untuk melakukan ice breaking supaya dapat membangkitkan semangat dalam belajar peserta didik. Setelah kegiatan awal, kita memasuki kegiatan inti dengan menggunakan model pembelajaran problem-based learning. Kegiatan pertama adalah orientasi siswa pada masalah sesuai sintak PBL. Siswa memperhatikan bangun ruang kubus dan balok dengan barang bekas yang mereka bawa. Lalu siswa mencoba mengukur bangun ruang kubus dan balok menggunakan penggaris pada barang bekas yang mereka bawa. Lalu siswa berdiskusi mencari volume bangun ruang kubus pada satuan kubus yang ada pada gambar. Dalam hal ini kita akan melihat bagaimana siswa bergotong royong untuk mengambil penilaian profil Pancasila. Selanjutnya siswa diminta menebak berapakah panjang, lebar, dan tinggi pada gambar bangun ruang kubus dan balok yang ada pada gambar. Selanjutnya, siswa mengerjakan bersama dalam mencari volume bangun ruang kubus dan balok. Lalu, siswa diminta mengamati barang bekas yang mereka bawa dan menentukan volume kubus dan balok dengan seksama. Membantu siswa menambah petunjuk dalam mengerjakan LKPD percobaan menentukan volume bangun ruang kubus dan balok. Pada saat peserta didik sedang berdiskusi atau bekerja kelompok, kita sebaiknya Bapak Ibu guru hebat melakukan bimbingan selama diskusi. Jika ada siswa yang mengalami kesulitan, boleh kita tanyakan atau kita lakukan pendekatan agar kompetensi atau pemahaman siswa meningkat. Dengan mengukur barang bekas bangun ruang, siswa sebaiknya mampu membuktikan volume benda. Dan setiap kelompok akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok secara bergantian. Dengan kegiatan berdiskusi, siswa diharapkan mampu menyajikan laporan hasil menghitung volume bangun ruang kubus dan balok dengan benar. Selanjutnya adalah kegiatan analisis dan evaluasi proses pemecahan masalah di mana setiap kelompok akan dipersilakan untuk saling bertanya, memberikan tanggapan secara sopan kepada kelompok yang telah melakukan presentasi. Setiap kelompok akan dinilai untuk hasil tugas yang benar, dan siswa yang berani mewakili kelompok untuk mempresentasikan hasil percobaan akan mendapatkan apresiasi dari guru. Lalu, masing-masing siswa akan mendapatkan lembar evaluasi untuk menentukan volume kubus dan balok di mana lembar evaluasi akan saya masukkan dalam lampiran. Dengan mengerjakan soal evaluasi, siswa mampu menentukan volume bangun ruang kubus dan balok dengan benar. Lalu, siswa akan menyelesaikan lembar evaluasi dan mengumpulkan hasilnya ke guru. Ini akan masuk dalam bernalar kritis pada penilaian profil Pancasila. Selanjutnya adalah kegiatan penutup, di mana siswa dan guru akan menyimpulkan hasil pembelajaran dan guru memberikan penguatan pembelajaran. Siswa harus mendengarkan penjelasan guru bahwa jumlah semua satuan pada kubus dalam menentukan volume dan luas permukaan kubus dan balok. Siswa dan guru melakukan refleksi kegiatan hari ini, di mana guru akan menanyakan bagaimana perasaan anak-anak setelah pembelajaran dilakukan, apakah ada materi yang belum dipahami, pembelajaran mana yang paling membosankan, dan bagian mana yang paling menyenangkan. Setelah itu, guru akan menyampaikan materi yang akan dipelajari pada pertemuan berikutnya, yaitu menyelesaikan soal cerita volume kubus dan balok dalam kehidupan sehari-hari. Guru juga harus menyampaikan nilai moral yang terkait dalam pembelajaran hari ini, yaitu dalam bekerja sama kita harus saling menghargai setiap perbedaan. Lalu akan menyanyikan lagu bangun ruang untuk mempermudah mengingat bangun ruang dan rumus mencari volume bangun ruang. Selanjutnya akan ditutup dengan salam dan doa penutup yang dipimpin oleh salah satu peserta didik. Nah, Bapak Ibu guru hebat, sekian penjelasan saya tentang pembelajaran berdiferensiasi yang telah saya rancang dengan menggunakan metode model pembelajaran problem-based learning sesuai dengan sintak-sintaknya, yaitu yang pertama orientasi pada masalah, yang kedua mengorganisasikan siswa untuk belajar,
Yang ketiga, membimbing penyelidikan individual maupun kelompok. Keempat, menyajikan hasil karya. Yang kelima, melakukan analisis dan evaluasi pada proses pemecahan masalah. Sekian dan terima kasih Bapak Ibu Guru hebat.